Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oke Ulias Saputra Rambe dari semester 3B. Di pertemuan yang ke-9 kali ini saya akan mereview kembali materi hukum administrasi negara yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Arji Dedi Mulyadi SHMH beserta Bapak Dr. Emerendi Aridayandi SHMH dengan menganalisis dan memberikan pendapat terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Menurut saya, peraturan ini sangat membantu bagi para korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual di dalam lingkungan perguruan tinggi, juga akan merasa aman bagi mahasiswa ataupun mahasiswi dan semua warga kampus termasuk tenaga pendidik dan masyarakat yang berinteraksi dengan mahasiswa dengan diadakannya peraturan tersebut. Namun yang menjadi kontroversi dan menuai pro kontra dari peraturan ini berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari news.detik.com, yaitu pada pasal 5 ayat 2 peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 30 tahun 2021 diantaranya sebagai berikut. Pasal 5 ayat 2 yaitu kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh dan atau identitas gender korban. B. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. C. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. D. Menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman. E. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban. F. Mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. G. Mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. H. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. I. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi. J. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. K. Memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. L. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. M. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. N. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. O. Memperlihatkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual. P. Melakukan percobaan perkosaan namun penetrasi tidak terjadi. Q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. R. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi. S. Melakukan atau memperdayai korban untuk hamil. T. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja dan atau U. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Sejumlah anggota DPR hingga Ormas Islam menganggap pasal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Permendikbudristek itu melegalkan zina lantaran ada konsep suka sama suka, konsensual, dan dianggap tidak dilandasi nilai agama. Kontroversi Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini yang dianggap melegalkan zina langsung dibantah oleh PLT Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ristek Nizam. Menurutnya, peraturan tersebut tidak dibuat untuk memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan. Pasalnya, timbul keresahan mahasiswa hingga dosen soal kekerasan seksual di perguruan tinggi.
Isi Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini dapat mengarahkan pimpinan perguruan tinggi untuk memberikan pemulihan atas hak-hak sivitas akademika yang menjadi korban kekerasan seksual. Tujuannya adalah supaya korban dapat kembali berkarya dan berkontribusi di kampusnya dengan lebih aman dan optimal. Mungkin sekian review dari saya. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.